Bab 721, Pil Bumi Tingkat Kaisar 2, Pil Suanyin. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang, memurnikan pil obat. Xiao Yan tiba-tiba menatap Qin Xin dengan heran ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun aku tidak tahu detail pasti tentang Qin Xin, tetapi berdasarkan pemahaman dan persepsi Xiao Yan tentang Qin Xin, dan jelas bahwa semua orang dapat melihat bahwa Qin Xin mengenakan sesuatu yang tidak biasa, jadi jika kamu ingin memurnikan pil obat, seharusnya tidak dapat menggunakannya sendiri. Bagaimana? Qin Xin selesai berbicara, dan dia menantikan jawaban Xiao Yan. Qin Xin secara alami memiliki kekuatan besar di belakangnya, tetapi Qin Xin tidak ingin terlalu bergantung pada mereka, jadi dia hanya dapat meminta bantuan Xiao Yan Dao. Selain itu, pil obat yang dimurnikan kali ini agak istimewa, dan tidak dapat dimurnikan kecuali jika memiliki api suci. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Qin Xin pergi ke Xiao Yan. King Lao sudah memberitahumu, kan? Xiao Yan mendengar kata-kata itu, alisnya berkerut, apakah setuju atau tidak, dia sangat bingung. Bagaimanapun, Qin Xin menemukan dirinya untuk memurnikan pil obat, aku khawatir itu tidak akan menjadi hal yang sederhana. Ya, Tuan memberitahuku. Level alkemismu seharusnya sudah mencapai level kaisar tingkat 2, dan kau juga memiliki api suci. Itulah sebabnya aku mencarimu. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu orang lain. Kata Qin Xin, dalam hal ini, kau juga harus tahu aturan memurnikan obat, kan? Setelah berjuang beberapa saat, Xiao Yan memutuskan untuk membantu Qin Xin. Bagaimanapun, ia masih memiliki sesuatu untuk menghidupkan kembali leluhurnya Xiao Xuan, dan melihat apakah ia bisa berada di sini di Qin Xin. Pemerasan yang kejam. Aku tahu, kau harus menyiapkan ramuanmu sendiri. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan 3 set bahan obat, asal kau memurnikan satu sebelum 3 set bahan obat habis. Qin Xin tampaknya sudah menduga Xiao Yan akan setuju, dan tersenyum. Oh, omong-omong, memintaku membuat pil obat sangat mahal. Xiao Yan masih tidak lupa. Bahkan Qin Xin, Xiao Yan memutuskan untuk membantainya. Mahal, apa yang kau butuhkan? Uang. Qin Xin menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan bingung. Bagaimanapun, Qin Xin selalu dimanja seperti wanita tertua, dan dia jarang meminta bantuan, jadi dia tidak tahu proses spesifiknya. Apakah kamu melihatku seperti orang yang kekurangan uang? Xiao Yan memutar matanya tanpa daya. Itu benar, apoteker tingkat tinggi seharusnya tidak kekurangan uang. Lalu apa yang kamu inginkan? Qin Xin berkata, hatinya masih gugup, Xiao Yan ini seharusnya tidak membunuhnya seperti babi gemuk besar. Aku tidak menginginkan banyak. Buah harta karun angin kencang, embun canglong, ginseng raja surgawi. 3 jenis tanaman obat sudah cukup. Xiao Yan tersenyum perlahan. 3 bahan obat yang disebutkan Xiao Yan adalah bahan obat yang digunakan untuk memurnikan pil obat yang dibutuhkan untuk kebangkitan leluhurnya. Selain itu, Xiao Yan sekarang hanya memiliki bahan obat dari pil obat ini dan tubuh seorang pria kuat Dodi, sehingga ia dapat memurnikan tubuh untuk leluhurnya Xiao Xuan. Apa? Buah harta karun angin topan, embun canglong, ginseng raja surgawi. Hei, Xiao Yan, apakah kamu melakukan kesalahan? Apakah kamu tahu apa 3 ramuan obat yang baru saja kamu sebutkan? Qin Xin tampaknya takut dengan harga yang diminta Xiao Yan yang selangit, dan ekspresinya sedikit berubah. Aku tahu, Xiao Yan menjawab dengan santai. Bagaimanapun, bahan obat yang dibutuhkan untuk ramuan obat tingkat tinggi secara alami lebih berharga. Pengetahuan, kurasa kamu tidak tahu. Pertama-tama, mari kita bahas tentang buah harta karun angin Gale. Ini adalah sesuatu yang peluangnya sangat kecil untuk diproduksi di negeri api yang mengamuk, dan konon hanya ada satu selama ratusan tahun. Tahukah kamu bahwa seluruh Xuanzhan Santian memiliki harga dan tidak ada pasar? Ada juga Changlong Deo, tetapi itu terkait dengan kata naga. Itu adalah area terlarang bagi manusia. Karena kekuatan keluarga naga, dan benda ini, menurut ingatanku, seluruh Xuantian Santian mungkin belum muncul selama hampir 100 tahun. Ginseng Raja Surgawi terakhir, itu adalah yang terbaik di antara ginseng yang tak terhitung jumlahnya. Konon, itu dapat secara langsung meningkatkan kekuatan seseorang, dan nilainya lebih berharga daripada 2 yang kurang. Qin Xin cemberut, penuh kejutan. Aku tahu betapa berharganya bahan-bahan obat ini, tetapi menurutku pil obat yang ingin kamu saring seharusnya tidak sederhana,
jadi mintalah bantuanku, itu sepadan dengan harganya. Xiao Yan berkata perlahan, tetapi hatinya dipenuhi bunga. Kamu memanfaatkan api. Qin Xin tampaknya menyadari senyum Xiao Yan pada saat berikutnya, dan segera berkata dengan marah. Bukannya aku meminta harga, tetapi aku satu-satunya orang di seluruh paviliun pembakaran dupa yang memiliki keterampilan api suci dan penyulingan obat. Xiao Yan tidak ingin berbicara omong kosong dengan Qin Xin, dan berkata langsung. Aku dapat menemukan paling banyak 1 dari 3 hal milikmu. Qin Xinbei berkata setelah menggigit bibirnya dengan erat. Hah, Xiao Yan tiba-tiba menjadi bingung ketika mendengar ini. Ini adalah konsesi terbesarku. Jika ini tidak cukup, transaksi ini hanya dapat dihentikan. Qin Xin berkata dengan enggan. Pil obat yang aku butuhkan sangat mencemaskan. Jika aku tidak bisa mendapatkannya dalam waktu singkat, aku takut itu akan memengaruhi potensi masa depanku. Tidak apa-apa, aku hanya salah dengar. Kau bilang kau bisa mencarikan salah satunya untukku. Xiao Yan buru-buru bertanya. Sayangku, Xiao Yan bahkan belum pernah mendengar tentang ketiga tanaman obat ini, apalagi mencarinya. Jadi ketika dia mendengar bahwa Qin Xin dapat menemukan salah satunya, dia langsung menjadi senang. Ya, aku bisa menemukan buah harta karun angin Gale untukmu. Sedangkan yang lainnya, aku tidak berdaya. Qin Xin berkata dengan susah payah. Kalau begitu, kesepakatan ini selesai. Xiao Yan langsung mengangguk setelah mendengar ini. Dia tentu tahu bahwa kesepakatan ini akan menjadi keuntungan terbesar baginya. Satu kata sudah ditetapkan. Qin Xin mengira dia salah dengar ketika mendengar kata-kata itu, tetapi saat berikutnya, dia bersikeras. Karena menurutku kesepakatannya sudah tercapai, aku tidak tahu pil obat apa yang ingin kamu buat. Xiao Yan langsung bertanya ketika kesepakatannya tercapai. Mengenai resep dan bahan obat, sebagai seorang apoteker, kamu tentu memiliki kualifikasi untuk membaca. Jika tidak, kamu tidak akan mengenali apa itu penyulingan, apalagi melakukannya gelombang lagi pula, sulit bagi wanita pintar untuk memasak tanpa nasi. Ramuan yang kubuat disebut pil suanyin, yang seharusnya dianggap sebagai bahan pembantu, tetapi peringkatnya cukup untuk mencapai puncak pil bumi peringkat kaisar peringkat kedua. Bagaimana? Apakah kamu percaya diri? Qin Xin selesai berbicara dan tertawa penuh harap. Tidak masalah. Xiao Yan tersenyum. Tetapi sebelum menyempurnakannya, aku masih butuh sedikit waktu. Kata Xiao Yan. Apakah kamu butuh waktu? Qin Xin mendengar kata-kata itu, matanya sedikit berkerut, tetapi dia sangat membutuhkannya, dan dia sedang terburu-buru, jika tidak, dia tidak akan memberikan buah harta karun Gale sebagai hadiah. Aku kembali dari pegunungan gurun dan mencapai peringkat alkemis peringkat kedua dari peringkat kaisar, tetapi baru-baru ini aku lupa untuk mengikuti promosi. Kata Xiao Yan dengan sedikit malu. Petik 2. Apa? Qin Xin mendengar kata-kata itu, dan kepalanya ditutupi dengan garis-garis hitam. Promosi alkemis ini tidak hanya membutuhkan kekuatan jiwa yang besar, tetapi juga dukungan ki pertempuran yang cukup. Tetapi Xiao Yan ini bagus, dia jelas memiliki kualifikasi alkemis kaisar kelas 2, tetapi dia tidak memiliki pengaruh. Ketika rekan-rekan alkemis mendengarnya, mereka mungkin menertawakannya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Baiklah, setelah kita keluar dari paviliun Douji, aku akan melindungi hukum untukmu. Dan reruntuhan itu baru berusia 4 bulan. Aku harap mereka dapat disempurnakan sebelum reruntuhan itu dibuka dan menyingkirkanmu, Xiao Yan. Qin Xin berkata kepada Xiao Yan dengan mata besarnya yang berkedip, paviliun Douji. Sisa-sisa. Xiao Yan tiba-tiba menjadi bingung setelah mendengar suara Qin Xin. Apa kau tidak tahu? Awalnya, setelah kita memasuki sungai Tongtian, kita bisa pergi ke paviliun Douji untuk mengolah harta karun kuil di setiap aula, tetapi kau lebih baik, kau tidak tahu apa yang harus dilakukan di sungai Tongtian sendirian, dan kau tinggal selama 2 bulan. Sejak pembakar dupa kita didirikan, hanya ada segelintir murid yang telah memasuki gua kultivasi tingkat 9, dan kau adalah yang ke-7. Tetapi itu juga yang paling kuat. Qin Xin berkata, baru saat itulah dia menyadari bahwa pria bernama Xiao Yan di depannya sangat hebat. Dia tidak hanya bergabung dengan paviliun pembakar dupa karena kemampuannya sendiri untuk memenangkan tempat pertama dalam kompetisi penjarahan poin, tetapi dia juga membunuh kaisar hantu kembar, dan sekarang dia telah berlatih di sungai Tongtian selama 2 bulan penuh. Semua ini membuat Qin Xin, yang selalu menganggap keunggulan sebagai tanggung jawabnya, merasakan sedikit kebahagiaan. Hei,
apakah kau baik-baik saja? Xiao Yan di samping masih mendengarkan dengan saksama. Lagi pula, tentang paviliun teknik Dou dan reruntuhannya, tidak ada yang berbicara dengan Xiao Yan, jadi Xiao Yan tentu saja tidak tahu. Ah! Dengan seruan, Qin Xin segera kembali normal. Xiao Yan, kamu harus berhati-hati. Sekarang orang-orang di Istana Bumi penuh dengan permusuhan terhadapmu. Di antara mereka, kakak senior kedua Istana Bumi telah mencapai level Kaisar Dou Bintang 7 setelah Tong Tianhe keluar. Qin Xin tersadar. Dia segera membuka mulutnya. Seorang pembangkit tenaga listrik di tahap awal Kaisar Dou Bintang 7. Xiao Yan sedikit terkejut. Kakak magang kedua dari Balai Bumi ini, Zhu Yuan, memiliki hubungan dengannya sebelumnya. Orang ini membuat Xiao Yan merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Saya khawatir dia harus memiliki kekuatannya untuk menjadi kakak magang kedua Istana Bumi. Namun, kekuatan Xiao Yan saat ini juga telah mencapai penyelesaian Kaisar Dou Bintang 6, dan dia tidak jauh dari Kaisar Dou Bintang 7. Dengan tambahan banyak cara di tangannya, saya khawatir untuk berhadapan dengan para ahli di tahap awal Kaisar Dou Bintang 7. Bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan, perlindungan diri bukanlah masalah. Atau reruntuhan apa yang baru saja kamu sebutkan? Xiao Yan penasaran. Peninggalan kuno itu, secara spesifik belum diketahui, tetapi Master Pavilion telah mengirim berita, diperkirakan akan terungkap dalam 4 bulan, dan kemudian kita akan tahu. Qin Xin tersenyum misterius. Baiklah, Xiao Yan melihat bahwa Qin Xin seperti ini, jadi dia tidak ingin bertanya. Setelah bertanya beberapa kali, dia langsung pergi dari sini. Identitas Xiao Yan ini tampaknya agak misterius. Apa yang perlu Anda periksa, Nona? Xiao Yan baru saja pergi ketika seorang pria parubaya muncul di samping Qin Xin. Pria parubaya itu berkata kepada Qin Xin dengan gelombang tak terlihat di sekujur tubuhnya yang sangat menakutkan. Namun, jika puncak paviliun Fenxiang ada di sini, mereka pasti akan tahu bahwa kekuatan orang ini telah mencapai level Kaisar Dou Bintang 9. Tidak, ayo cepat, kita akan kembali setelah kompetisi sekte. Lagi pula, orang-orang dari tahta suci juga mendesak kita. Kali ini, saya ingin kembali. Qin Xin selesai berbicara, senyum masam muncul di mulutnya, lalu dia meletakkan telapak tangannya di tangannya. Genggam erat-erat. Nona, kita pasti bisa kembali kali ini. Melihat Qin Xin sedikit bersemangat, sosok-sosok di sekitarnya segera menghiburnya. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Apa yang hilang dariku, lain kali aku kembali, aku akan mengembalikan semuanya. Juga, para pejabat tingkat tinggi Paviliun Fenxiang telah dikirim lebih sering akhir-akhir ini. Anda sebaiknya tidak masuk, atau Anda akan ditemukan oleh para pejabat tingkat tinggi Paviliun Fenxiang, yang akan merepotkan. Qin Xin selesai berbicara dan berjalan pergi dari sini. Petik 2. Baik, Nona. Pria parubaya itu perlahan setuju, dan kemudian melihat Qin Xin pergi. Paviliun Fenxiang, meskipun Anda adalah sekte super nomor 1 di benua Xuanling, tetapi dalam hal seluruh benua Dou di Xifang kami, Anda sedikit tertinggal. Bagaimanapun, tahta suci kami berjalan di mana-mana di benua Xifang. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang. Sudah lama, mengapa Xiao Yan belum kembali? Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Di dalam kediaman 5 bambu, Mu Yingying berjalan bolak-balik dengan sedikit gelisah. Baru beberapa jam yang lalu, berita keluar bahwa Xiao Yan telah meninggalkan Tong Tianhe, tetapi tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Jangan khawatir, saya pikir Xiao Yan akan segera kembali. Mu Feng mendengar kata-kata itu dan segera berbicara. Namun, Mu Feng juga bertanya-tanya kemana Xiao Yan akan pergi. Sementara beberapa orang sedang berbicara, seorang tamu yang sangat tidak diundang datang ke Wuzuju tidak jauh dari sana. Apakah ini kediaman 5 bambu? Aku tidak menyangka mereka memiliki begitu sedikit murid di istana manusia, dan tempat tinggalnya sangat bagus. Sosok yang memimpin berkata perlahan. Sosok di depan mengenakan pakaian merah menyala dan memiliki rambut keriting, jelas sangat tampan. Sedangkan untuk sosok merah menyala, ada 2 sosok. Kedua sosok itu memiliki tampilan yang tunduk. Kakak, Xiao Yan seharusnya ada di dalam, apakah kamu melihat apakah kita masuk langsung, atau? Salah satu adik lelaki itu berkata kepada sosok merah menyala itu. Dasar bodoh, jika kita masuk sendiri, kita akan keliru memasuki tempat tinggal para murid aula kemanusiaan.
Wakil Kepala Aula tahu bahwa hanya kita yang akan dihukum. Bagaimanapun, kita salah. Sosok merah menyala itu juga merupakan salah satu yang terkuat di Aula hari ini. Oleh Red Key, seorang pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dow di bintang 6. Meskipun kekuatannya hanya di tahap akhir Dow di bintang 6, dia terlalu mencolok, jadi tidak banyak orang yang mau memperhatikan. Kakak senior kedua meminta kita untuk datang dan menguji air kali ini, dan aku khawatir hadiahnya akan sangat banyak saat kita kembali. Kedua adik laki-laki itu sedikit senang ketika mereka mengira kakak senior kedua meminta mereka untuk datang ke sini kali ini. Bagaimanapun, kedua kakak laki-laki ini adalah yang paling bergengsi dan berkuasa di seluruh istana bumi. Jangan khawatir, setelah ini selesai, kamu akan sangat diperlukan, kata Hongqi. Mari kita mulai. Saat berikutnya, kata Hongqi. Gelombang Hongqi baru saja selesai berbicara, ketika dua adik laki-laki di sebelahnya tiba-tiba menatap Wu Suju dengan tatapan jahat. Apa, mengapa orang-orang ini bersembunyi di depan pintu masuk Wu Suju kita? Mungkinkah dia sedang merencanakan sesuatu terhadap kita? Pada saat ini, seruling hijau baru saja kembali dari luar ketika dia melihat pemandangan ini dan sedikit terkejut. Namun, Ludi tidak melihat Hongqi, tetapi hanya melihat dua adik laki-lakinya. Meskipun kekuatan Hongqi telah mencapai tahap akhir Kaisar Dow Bintang 6, kekuatan kedua anak laki-laki itu hanya pada tahap awal Kaisar Dow Bintang 6, jadi seruling hijau sama sekali tidak berniat takut. Kalian berdua, apa yang kalian lakukan di sini dengan menyelinap? Dengus dingin terdengar langsung dari mulut seruling hijau. Wanita ini memiliki sosok yang sangat mempesona. Ketika salah satu dari dua adik laki-laki itu melihat ini, dia langsung menatap seruling hijau. Bodoh, orang ini adalah seruling hijau dari kuil manusia, dan dia memiliki darah orang ular. Kamu tidak ingin mengikuti jalannya. Melihat ini, adik laki-laki lainnya memarahi dengan kejam. Itu sebenarnya manusia ular, bah. Adik laki-laki itu baru saja selesai berbicara, saat berikutnya, hawa dingin melintas di mata mereka, dan tanpa ragu sedikit pun, mereka langsung menyerang seruling hijau itu. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Karena kamu juga dari Wu Suju, kesulitannya akan dimulai dari dirimu. Setelah keduanya selesai berbicara, serangan yang mengerikan langsung terjadi. Dua kaisar petarung bintang 6 di tahap awal, mereka terlalu meremehkan diri mereka sendiri. Menghadapi pengepungan dua kaisar petarung bintang 6 di tahap awal, seruling hijau tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Kekuatan peringkat ketujuh. Dua pembangkit tenaga listrik di tahap awal Dow di bintang 6 semuanya terkejut pada saat yang sama. Bagaimanapun, meskipun mereka berdua memiliki bakat yang biasa-biasa saja, kekuatan kehidupan juga memiliki level peringkat kelima. Meskipun kekuatan kehidupan peringkat kelima tidak terlalu tinggi, itu relatif tidak lemah, tetapi yang tidak diharapkan Ling dan keduanya adalah bahwa seruling hijau ini sebenarnya secara langsung memiliki kekuatan siswa kelas 7. Hanya ada segelintir orang di seluruh paviliun dupa pembakaran dengan kekuatan siswa peringkat ketujuh, tetapi mereka yang memiliki kekuatan siswa peringkat ketujuh semuanya kuat, tetapi bagaimana mungkin keduanya berpikir bahwa seruling hijau di depan mereka sebenarnya terlalu menarik. Awalnya aku mengira identitasmu sebagai ras manusia ular seharusnya memiliki kekuatan rata-rata, tetapi bagaimana kau tahu bahwa itu tersembunyi begitu dalam? Kedua pembangkit tenaga listrik di tahap awal Kaisar Dow Bintang 6 itu tertawa bersamaan, tetapi tidak ada rasa takut dalam suara mereka. Bahkan jika mereka tahu kesenjangan besar antara kekuatan hidup, keduanya tidak gentar. Lagi pula, jika mereka ingin mendapatkan hadiah dari saudara senior kedua, jika mereka tidak menunjukkan beberapa keterampilan nyata, mereka benar-benar tidak bisa mendapatkannya. Dan setelah mendorong 10.000 langkah, katanya, bahkan jika kekuatan siswa tingkat 7 seruling hijau itu kuat, bagaimanapun juga, dua tinju tidak dapat mengalahkan 4 tangan. Maju, mereka berdua saling memandang dan menggerakkan sosok mereka secara langsung. Melihat penampilan mereka, bahkan jika mereka hanya memiliki kekuatan siswa kelas 5, mereka tidak takut pada seruling hijau yang memiliki kekuatan siswa kelas 7. Tidak heran aku mencari jalan buntu. Seruling hijau langsung mendengus, karena mereka berdua baru saja sedikit berbeda tentang status mereka sebagai manusia ular, seruling hijau tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka berdua. Jika bukan karena tempat ini paviliun pembakaran dupa yang melarang membunuh orang, saya khawatir seruling hijau telah membunuh keduanya saat ini. Namun,
Meskipun saya tidak dapat membunuh mereka, saya dapat memberi mereka pelajaran. Saya punya ide di hati. Operasi langsung seruling hijau adalah kekuatan siswa peringkat ke-7 di seluruh tubuh saya, dan itu diberikan kepada dua kaisar petarung bintang 6. Saya tidak menyangka bahwa para murid aula kemanusiaan yang tinggal di 5 kediaman bambu memiliki kekuatan dan bakat yang baik, tetapi karena kemunculan Xiao Yan, cahaya itu ditutupi olehnya. Hong Qi, yang bersembunyi dalam kegelapan, dikatakan. Hong Qi bersembunyi di kegelapan, jadi dia tidak akan bergerak sesuka hati. Lagi pula, jika dia bergerak sesuka hati, aku khawatir itu akan diteruskan kembali ke kepala istana dan yang lainnya, dan jika mereka berakhir dengan nama menindas generasi muda, itu akan sepadan dengan kerugiannya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Boom boom boom. Meskipun kedua pria di tahap awal Kaisar Dou bintang 6 hanya memiliki peringkat kelima Sengzi, kerjasama dan pengalaman bertarung antara keduanya jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan murid biasa. Kedua orang ini sebenarnya masih memiliki beberapa pengalaman. Tampaknya mereka akan mencoba racun. Setelah beberapa pertarungan, Green Flute menemukan bahwa keduanya bekerja sama dengan sangat baik, dan segera berkata sedikit dalam hatinya. Saat suara seruling hijau baru saja jatuh, ada jejak samar ki pertempuran hijau dalam kekuatan hidup putih terang, tetapi itu cepat berlalu, tidak ditemukan. Datang lagi, boom boom boom. Kedua pria di tahap awal Dou di bintang 6 itu bertarung tak terpisahkan dengan seruling hijau, dan pertempuran itu sengit. Neneknya, vitalitas wanita ini sangat aneh. Mengapa semakin kita bertarung, semakin buruk situasi bagi kita berdua? Seorang pria di tahap awal Dou di bintang 6 membuka mulutnya sedikit, dan setelah beberapa menit berlalu, dia menemukan tubuhnya tampak sedikit tidak teratur, dan untuk alasannya, dia bingung. Saya juga menemukan, tampaknya ada masalah dengan vitalitas seruling hijau ini. Saat berikutnya, keduanya tampaknya menyadari masalah itu, dan segera ada ekspresi ragu di mata mereka. Tetapi tepat ketika mereka berdua menemukan sesuatu yang salah, mata seruling hijau di samping memancarkan cengkeraman yang kuat, dan kemudian mendengus dingin. Baru tahu sekarang, sudah terlambat. Dengus dingin seruling hijau baru saja berakhir, dan aura dingin tiba-tiba muncul dari pupil ular berbentuk prisma milik manusia ular itu. Sialan, tidak bagus. Putar balik. Ketika mereka berdua melihat ini, mereka langsung mundur karena terkejut. Karena ketika seruling hijau selesai mengucapkan kata-kata ini, energi kehidupan di seluruh tubuh benar-benar menghilang, dan digantikan oleh dendam hijau. Warna hijau membuat orang panik, racun yang terkandung di dalamnya. Saya khawatir orang biasa akan langsung jatuh jika mereka menyentuhnya sedikit saja. Bencana itu datang dari mulut, saya harap kalian semua tahu. Pada saat ini, seruling hijau tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan, menatap tajam ke arah dua pria di tahap awal Dou di bintang 6. Setelah beberapa tarikan napas, seruling hijau itu tidak ragu-ragu, juga tidak memberi kesempatan kepada kedua pria itu. Bagaimanapun, kedua pria itu telah menyerap racun yang terkandung dalam kekuatan hidup mereka ketika mereka baru saja bertarung dengannya. Ini adalah akhir dari permainan. Seruling hijau, jangan pergi terlalu jauh. Merasakan udara dingin dari seruling hijau, kedua pria itu juga berniat untuk mundur. Awalnya, mereka berdua hanya ingin mendapatkan hadiah kecil yang menarik itu, tetapi siapa yang mengira bahwa seruling hijau ini benar-benar berani melakukannya dan ingin membunuh mereka. Niat dingin ini tidak dapat dipalsukan, jadi kedua pria itu segera memohon belas kasihan. Memohon belas kasihan sekarang, sudah terlambat. Kamu seharusnya tidak menggerutu tentang manusia dengan darah ular. Bagaimanapun, kita juga manusia, jadi mengapa kita harus dipandang rendah oleh orang lain? Pergilah ke neraka. Setelah seruling hijau selesai berbicara, matanya tiba-tiba memerah tak terkendali, dan niat membunuh yang sebenarnya tiba-tiba muncul. Tidak. Seruling hijau ini di luar kendali. Melihat ini, Hong Qi, yang masih menonton drama dalam kegelapan, berteriak dalam hatinya, dan kemudian dia tidak berani berhenti. Kedua orang ini mengikutinya. Jika mereka dibunuh oleh Green Flute, maka orang pertama di aula yang harus bertanggung jawab pastilah dia. Jadi, apapun yang Anda katakan, Anda tidak bisa membiarkan Green Flute membunuh mereka berdua. Biarkan aku sadar. Hong Qi langsung menuju Green Flute dengan energi kehidupan yang berapi-api. Serangan ini bukan untuk menyerang Green Flute gelombang, tetapi untuk memulihkan pikiran Green Flute. Batuk,
batuk. Gelombang panas bergema di udara, dan Green Flood segera terbangun. Tetapi saat berikutnya, rasa lemah menyebar ke seluruh tubuh, dan jelas bahwa hilangnya kendali tadi telah menarik banyak kekuatan Green Flood. Terima kasih, kakak. Kedua pria di tahap awal Dou di bintang 6 merasa lega ketika mereka melihat bahwa mereka tidak terluka. Namun, masih ada sedikit rasa takut di hati saya. Green Flood ini sangat menakutkan ketika menjadi gila. Tampaknya lebih baik untuk tidak terlalu memprovokasi di masa depan. Mengapa kalian tidak membicarakan tentang orang-orang ular? Hongqi dengan enggan melirik kedua adik laki-laki di belakang, dan kemudian matanya kembali ke Ludi. Dengan fluktuasi seperti itu, aku khawatir itu akan mengganggu orang-orang di dalam, tetapi tidak masalah, aku harap Xiao Yan juga akan ikut. Hongqi berkata, tidak terburu-buru setelah selesai berbicara, dan hanya menunggu. Bum bum bum. Kekuatan hidup merah menyala yang menyilaukan dengan gelombang panas yang menyengat menyapu langsung ke pintu Wuzuju, dan segera membuat orang-orang di dalam Wuzuju khawatir. Bagaimana situasinya? Bagaimanapun, Mu Yingying memiliki api suci, dan persepsinya terhadap atribut api berbeda dari orang biasa, jadi dia segera menyadari jejak pertempuran tidak jauh dari pintu, dan segera mengucapkan sepatah kata, lalu langsung mengarahkannya pergi. Pergi dan lihat, seruling hijau itu sudah lama keluar dan belum kembali, bukankah seharusnya itu masalah asal? Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia segera mengikuti. Yang tersisa, Xiao Yi, tentu saja mengikuti. Apa sih yang sedang dilakukan orang-orang ini? Melihat Hongqi telah menghentikan serangannya dan menyelamatkan kedua pria di tahap awal Kaisar Dou bintang 6, Lu Flu tidak berniat untuk bergerak, dan hanya menatap Wuzuju, seolah-olah apa yang kamu tunggu. Tempat ini hanya beberapa ratus meter jauhnya dari Wuzuju. Fluktuasi kuat Hongqi tadi pasti telah membuat orang-orang di Wuzuju khawatir. Tidak lama lagi, beberapa dari mereka akan bergegas ke sini. Poin ini tidak perlu dikatakan lagi. Apakah kamu menunggu Xiao Yan? Sebuah ide berani muncul di benak Ludi. Namun, seruling hijau mencium aura berbahaya dari pria berjubah merah di depannya. Jelas, kekuatan pria ini seharusnya sangat kuat. Di sini, saat berikutnya, mulut Hongqi sedikit terbuka, dan dia langsung berkata, "Seruling hijau, kamu baik-baik saja." Ada 3 sosok di depannya. Di antara ketiga sosok itu, 2 pria dan 1 wanita adalah Mu Yingying, Xiao Yi dan Mu Feng. Ketiganya langsung melangkah keluar pintu saat merasakan gejolak di sini. Aku baik-baik saja, aku sedikit lemah. Melihat beberapa orang mendatanginya di waktu yang bersamaan, Ludi merasakan gejolak hangat di hatinya. Yang Mulia sedang bertengkar di tempat tinggal kita. Ini terlalu tidak etis. Mu Yingying adalah orang pertama yang berbicara, dan kemarahan yang terkandung dalam suaranya terlihat jelas. Sungguh cantik. Melihat Mu Yingying berbicara kepadanya, Hongqi langsung fokus pada Mu Yingying. Bagaimana mungkin ada wanita secantik itu di dunia, dengan kulit seputih salju seperti berjalan di atas es tipis, ditambah napas yang sangat dingin, seperti bunga teratai es di salju. Hehe, kami di sini kali ini terutama untuk menemui adik muda Xiao Yan. Kudengar adik muda Xiao Yan telah melanggar preseden pavilion Fanxian kita sejak zaman dahulu, jadi aku tidak bisa tidak datang untuk melihatnya. Hanya saja kedua adik laki-lakiku melihat bahwa teman sekelasmu cukup kuat, jadi aku ingin saling belajar. Hongqi secara alami sedang merencanakan sesuatu. Oh, benarkah? Mu Feng mendengar kata-kata itu, dan segera mengarahkan pandangannya pada 2 pria di tahap awal Kaisar Dou bintang 6. Meskipun aura keduanya tidak lemah, Mu Feng memiliki keyakinan terakhir untuk mengalahkan keduanya. Namun, kekuatan pemimpinnya, Hongqi, agak tirani. Biarkan aku melakukannya. Melihat ini, Xiao Yi di samping segera melangkah maju, dan aura menakutkan itu langsung menghilang. Sial, kekuatan orang ini. Mata Hongqi sangat tua, dan hanya dalam satu tarikan napas, dia merasakan tirani Xiao Yi. Kekuatan orang ini mungkin setara dengan beberapa orang kuat di sekte itu. Biarkan aku melakukannya, lagi pula, jika kau bertindak, wakil kepala aula tidak akan bisa menjelaskan apapun. Mu Yingying menggelengkan kepalanya. Kekuatan Xiao Yi ini telah mencapai level Kaisar Dou bintang 8. Jika dia mengambil tindakan terhadap Hongqi yang kekuatannya hanya di tahap akhir Kaisar Dou bintang 6, itu akan menjadi masalah besar. Baiklah, Xiao Yi juga mengetahui kekhawatiran ini, jadi dia tidak berbicara. Lakukan saja.
Menerobos wilayah istana manusia kita secara pribadi dan melukai murid-murid istana manusia kita adalah kejahatan serius, kata Mu Yingying. Jika kamu ingin bertarung, kamu akan bertarung. Dari mana semua omong kosong ini berasal? Setelah Hong Qi selesai berbicara, energi kehidupan yang sama yang menyilaukan tiba-tiba meledak, dan segera menyerang Mu Yingying. Mu Yingying juga mendengus dingin, tetapi dia tidak menggunakan kekuatan kehidupan. Api biru-biru kecil langsung muncul, dan kemudian mengelilingi seluruh tubuhnya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Bum bum bum, serangan Hong Qi yang tampaknya ganas mendarat pada Mu Yingying, tetapi itu seperti anak kecil yang sedang bermain rumah-rumahan, tanpa menimbulkan fluktuasi apapun. Sial, apa ini? Hong Qi terkejut. Kekuatannya berada di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6, dan serangan ini tidak lemah. Bagaimana dia bisa dicegat dengan mudah? Kekuatan Kaisar Dou Bintang 6 yang terlambat bukan hanya milikmu. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, api biru di tubuhnya tiba-tiba mengembang beberapa kali, mengembun menjadi ular api raksasa, dan menatap tajam ke mulut ular besar itu. Qi merah, kamu Longbu. Hong Qi tahu bahwa dia harus bertarung dengan cepat, jika tidak, begitu waktu berlalu, itu akan semakin tidak menguntungkan baginya. Bagaimanapun, ini adalah situs istana manusia, dan tindakan ini murni untuk keegoisan. Begitu suara Hong Qi jatuh, kekuatan kehidupan yang sangat besar tiba-tiba muncul, dan kemudian, dengan kecepatan berjalan naga yang mengerikan, ia meninggalkan garis pandang Mu Yingying dan bergerak cepat. Kecepatan yang sangat cepat. Melihat ini, Mu Yingying mengerutkan kening. Meskipun ular api di sini sangat kuat, jika tidak dapat mengenai target dengan tepat, mungkin tidak ada gunanya. Kemarahan Huang Quan. Tepat ketika Mu Yingying sedikit bingung, sebuah suara bergema perlahan di seluruh aula manusia. Dengan suara ini, Mu Yingying untuk sementara tersesat di dalam hatinya, karena suara ini terlalu familiar. Mencicit. Saat berikutnya, Hong Qi tiba-tiba menjadi lamban, tanpa ekspresi, dan bahkan tindakannya menjadi lamban. Maju. Secara alami, Mu Yingying tahu bahwa pertempuran berubah dengan cepat, jadi dia tidak ragu-ragu. Dia mengendalikan ular api yang menyilaukan dan menyerang Hong Qi tiba-tiba. Dia terkena serangan jiwa, dan jatuh ke dalam kondisi lamban untuk waktu yang singkat. Ketika Hong Qi bangun, dia sudah terkena serangan ular api menyilaukan milik Mu Yingying. Bau terbakar perlahan menyebar, dan ada banyak luka di tubuh. Mu Yingying segera melihat bahwa itu hampir sama, dan segera mengusir ular api itu. Bagaimanapun, ini adalah paviliun pembakaran dupa. Kebencian ini, sudah kutulis. Seluruh tubuh dan pakaian Hong Qi hangus, dan dia menatap Mu Yingying dengan ganas, seolah-olah dia ingin memakannya tiba-tiba. Ayo pergi, Hong Qi berkata gelombang langsung kedua adik laki-laki di belakangnya. Dia telah gagal kali ini. Awalnya, rencana Hong Qi adalah untuk mempermalukan orang-orang ini dan memaksa Xiao Yan untuk muncul, tetapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa kekuatan orang-orang di aula ini juga tidak normal. Mengapa kamu pergi terburu-buru? Tetaplah di sini dan minum secangkir teh. Tepat ketika kedua adik laki-laki itu membantu Hong Qi bersiap-siap, tawa hangat terdengar perlahan. Xiao Yanlah yang ingin dilihat Hong Qi. Xiao Yan. Hong Qi mengangkat kepalanya dengan susah payah, tetapi ketika dia melihat senyum aneh di sudut mulut Xiao Yan, dia langsung berteriak dalam hati. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan Hong Qi adalah kekuatan Xiao Yan ini benar-benar membuatnya merasa gentar. Ayo, Hong Qi tiba-tiba berkata kepada kedua adik laki-lakinya. Ketika kedua adik laki-lakinya hendak melarikan diri, Xiao Yan bergerak. Bagaimanapun, kekuatan Xiao Yan saat ini telah mencapai kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 6, jadi tidak mudah untuk berhadapan dengan Hong Qi, yang berada di tahap awal Kaisar Dou Bintang 6 dan mendiang Kaisar Dou Bintang 6. Katakan padaku. Siapa yang mengirimmu ke sini? Xiao Yan berbalik dan mencegat mereka bertiga. Rasa dingin melintas di mata mereka bertiga, dan mereka semua tahu bahwa Xiao Yan ini mungkin adalah dewa wabah yang sebenarnya. Ya, kami dikirim oleh saudara senior kedua dari Istana Bumi, kakak senior kedua Earth Hall. Xiao Yan mendengar suara salah satu adik laki-lakinya yang ketakutan, suaranya bergetar, dan dia langsung menjadi bingung. Kakak magang kedua di Earth Palace ini bernama Zhu Yuan, dan kekuatannya saat ini seharusnya berada di level Kaisar Dou Bintang 7, dan dengan status itu, dapat dikatakan bahwa dia adalah yang terkuat di antara para murid di Earth Palace saat ini.
Xiao Yan juga tidak dapat mengingat bagaimana dia diingat oleh dewa yang begitu agung. Lagi pula, dia tidak melakukan apa-apa. Kakak senior kedua Earth Palace. Mu Feng langsung terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Sebagai mata-mata intelijen dari 5 orang di Wuzuju, Mu Feng secara alami mengetahui berita itu. Sejauh yang aku tahu, kakak senior kedua di aula ini memiliki sedikit perbedaan denganmu, Xiao Yan. Dulu waktu kamu di Gunung Luoling, pasti ada kejadian aneh itu, yang mengakibatkan kamu tidak menang juara pertama. Ditambah lagi dengan insiden Tong Tianhe saat ini, karena kamu sudah lama tidak keluar, kamu jadi menunda masuk ke Pavilion Douji, jadi. Mu Feng berpikir cepat dalam hatinya, lalu menjelaskan kepada Xiao Yan. Bajingan, apa yang kamu bicarakan? Melihat ini, Hong Qi memarahi kedua adik laki-lakinya. Bagaimana kedua orang ini bisa mengakui kesalahan mereka pada Su Yuan? Jika masalah ini diserahkan kembali kepada kakak laki-laki kedua, aku khawatir mereka bertiga tidak akan bisa makan dan pergi begitu saja. Ngomong-ngomong, dan ketika kamu kembali ke Pavilion Fenxiang dan melewati wilayah surga yang terbakar, orang ini juga bertanggung jawab atas wilayah surga yang terbakar, jadi aku khawatir urusan Wang Chen tidak ada hubungannya dengan orang ini. Mu Feng memikirkan hal di atas lagi. Beberapa hal, dia langsung berkata, Zhu Yuan, kan, mari kita tunggu kebencian baru dan kebencian lama kita berakhir bersama. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, niat membunuh yang ganas tiba-tiba muncul. Ayo, Hong Qi langsung berteriak keras. Meskipun ini adalah pavilion pembakaran dupa, Tuhan tahu apakah Xiao Yan ini akan melakukan beberapa hal gila. Haha, muridmu adalah karakter yang kejam. Tepat saat niat membunuh Xiao Yan muncul di langit, tawa terdengar perlahan. Kamu masih punya muka untuk mengatakannya. Jika bukan karena agresivitas orang-orang ini di ruang bawah tanahmu, mengapa kita tidak seperti ini? Mereka melakukan ini hanya untuk melindungi diri mereka sendiri, dan tidak ada yang salah. Dua suara yang berdebat perlahan muncul dari kehampaan. Jika kamu ingin menghancurkan ruang di atas benua Doudi, aku khawatir kekuatan terendah hanya mungkin jika kamu memiliki level Doudi bintang 8. Orang-orang yang datang adalah Xiong Yuan dan Mu Suzi. Hong Qi, apa yang kau lakukan di sini? Saat berikutnya, senyum Xiong Yuan berangsur-angsur mengeras, dan kemudian sebuah suara agung terdengar. Melapor kepada wakil kepala aula, kami di sini terutama untuk bersaing dengan para murid aula manusia. Bagaimanapun, kompetisi sekte sudah dekat, jadi. Hong Qi berkata masih dengan enggan, mencoba untuk lulus ujian. Apakah kau melihatku sebagai orang yang bermata redup? Kembalilah, jangan malu di sini. Aku akan memberimu waktu sehari. Jika kau tidak mengambil inisiatif untuk datang kepadaku untuk menjelaskan situasinya, maka kau tidak bisa menyalahkanku. Xiong Yuan selesai berbicara, matanya berkedip tajam. Melihat ini, Hong Qi diam-diam memarahinya karena menerima perintah yang begitu sulit dari saudara senior kedua. Jika dia tahu, dia tidak akan datang. Sekarang sudah bagus. Dia kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya. Dia benar-benar menyesalinya selama sisa hidupnya. Baik, wakil kepala aula. Setelah Hong Qi selesai berbicara, dia langsung pergi dari sini. Kekuatan muridmu. Hong Qi baru saja pergi, dan Xiong Yuan Zaidu tiba-tiba kembali tersenyum, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Kaisar Dou Bintang 6 sudah lengkap. Mu Suzi berkata dengan gembira. Peningkatan seperti ini terlalu cepat, bukan? Xiong Yuan mendecakkan lidahnya diam-diam, dan berkata dengan sangat iri. Jangan pikir aku tidak tahu pikiranmu, Xiao Yan berasal dari istana manusia kita, jangan pikirkan itu. Bagaimana mungkin Mu Suzi tidak melihat apa yang dipikirkan Xiong Yuan, dia langsung berhenti. Hei, aku baru saja memikirkannya. Xiong Yuan tidak malu ketika Mu Suzi melihat melalui pikirannya. Tersenyumlah perlahan. Xiao Yan, kamu tinggal di gua kultivasi tingkat 9 selama 2 bulan penuh. Ini menghancurkan sejarah pavilion Fenxiang kita sejak didirikan. Mu Suzi tertawa. Oh, aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah masuk sebelum aku, dan berapa hari mereka tinggal. Xiao Yan tiba-tiba menjadi bingung ketika mendengar kata-kata itu. Lagi pula, di Sungai Tongtian, jika bukan karena kekuatan jiwanya sendiri untuk menahan tekanan misterius itu, menurut perkiraan Xiao Yan, aku ada di dalam. Tetapi jika aku tidak bisa bertahan selama 10 hari, aku akan dikeluarkan oleh kekuatan misterius itu. Sebelum kamu, total 31 orang masuk, yang mana,
hanya 8 orang yang bisa bertahan selama lebih dari 10 hari. Adapun orang terkuat, bahkan jika mereka bertahan di dalamnya selama 20 hari, mereka juga kejam. Petik 2. Hanya saja aku tidak menyangka kamu menjadi anak yang baik, dan aku tinggal di dalamnya selama 2 bulan penuh. Mu Suzi berkata dengan air mata di matanya. Begitu, Xiao Yan tiba-tiba tersenyum ketika mendengar ini. Baiklah, kali ini kami di sini terutama untuk memberitahu kamu bahwa besok, Paviliun Douji akan dibuka sepenuhnya, dan kemudian kalian dapat dengan bebas masuk dan meninggalkan Paviliun Douji untuk memilih latihan Douji. Mu Suzi berkata dengan serius. Douji Ge, Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata itu. Meskipun sekarang dia sangat kuat dan telah mencapai tingkat penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 6, dia memiliki beberapa keterampilan Dou yang menyedihkan di tangannya, dan banyak keterampilan Dou bahkan digunakan di benua Douqi, yang tidak diragukan lagi jauh tertinggal dari yang lain. Bagaimanapun, keterampilan bertarung juga merupakan dasar penting untuk mengukur kekuatan seseorang. Jadi, harta karun aula manusia kita, penguasa langit yang bergerak, juga ada di dalam. Saat berikutnya, Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, itu benar, penguasa langit yang bergerak juga ada di dalam, tetapi keterampilan bertarung ini, sejak aku bertemu denganmu dan berdirinya Paviliun Fenxiang, tidak ada yang bisa mempelajarinya. Mu Suzi mendengar Xiao Yan berbicara tentang penguasa langit yang bergerak, dan segera merasakan ledakan emosi di hatinya. Meskipun penguasa penggeser langit ini sangat tirani, tidak ada yang mengolahnya sejak zaman kuno. Membaca, gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Namun, yang mengejutkan Mu Suzi adalah bahwa ia secara intuitif mengatakan pada dirinya sendiri bahwa anak bernama Xiao Yan ini tampaknya lebih banyak berjuang daripada membangun beberapa legenda. Saya harap anak ini dapat berkultivasi dengan sukses. Bagaimanapun, istana manusia kita sudah terlalu lama sepi. Mu Suzi selesai. Ia pergi bersama Xiong Yuan, jelas untuk memberitahu yang lain. Mari kita beristirahat dengan baik hari ini. Semua orang akan memasuki Paviliun Douji besok. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ia memimpin jalan menuju kamarnya. Latihan hari ini terlalu berat, jadi sudah waktunya untuk beristirahat dengan baik. Di aula bumi, Zhu Yuan sedang duduk di sebuah paviliun di jalan setapak hutan bambu. Sepertinya orang-orang itu gagal. Sambil memegang secangkir teh di tangannya, ia berkata dengan santai. Namun, kalau begitu, kalau Xiao Yan benar-benar punya kemampuan, injak saja aku dan pergilah. Selama dia bisa memenangkan persaingan di sekte di belakangnya, tidak ada yang perlu ditakutkan untuk menggunakan aku sebagai batu loncatannya. Tapi aku sudah mempersiapkan banyak hal. Kalau kamu tidak bisa mengalahkanku, berarti mata Zulao dan para master aula salah. Meski begitu, aku tetap akan memprovokasi peran ini. Xiao Yan, aku sudah melakukan banyak hal, kuharap kamu tidak mengecewakanku. Setelah Zhu Yuan selesai berbicara, dia kembali tenang. Semoga kalian semua mendapatkan liburan yang menyenangkan. 5 lagi hari ini.